Setiap pagi tanpa sadar, jutaan orang meneguk secangkir kopi hitam, tanpa gula. Mereka pikir ini gaya hidup yang lebih sehat. Bahkan mereka percaya ini rahasia energi dan umur yang panjang. Tapi apa jadinya jika secangkir kopi itu menyimpan lebih dari sekadar rasa pahit? Bagaimana kalau ada sisi gelap yang selama ini tak kamu sadari? Satu tegukan bisa memberi kekuatan. Tapi juga bisa jadi awal dari bahaya yang mengintai Anda secara diam-diam. Inilah 12 efek mengejutkan dari minum kopi tanpa gula. Yang bisa menyelamatkanmu atau justru menghancurkan tubuhmu secara perlahan. 1. Bikin melek dan fokus. Pernah nggak kamu ngerasa ngantuk berat padahal kerjaan masih numpuk? Nah, kopi tanpa gula bisa jadi penyelamat kamu. Kafein yang ada di dalam kopi itu bisa bantu ningkatin konsentrasi dan bikin otak kita lebih waspada. Begitu masuk ke tubuh, kafein langsung kerja di sistem saraf pusat. Dia membantu memblokir zat yang bikin kita ngantuk namanya adenosin. Hasilnya, kita jadi lebih fokus, semangat, dan mata melek kayak lampu neon. Makanya banyak orang yang mulai hari dengan secangkir kopi hitam. Apalagi kalau kamu pelajar, pekerja kantoran, atau content creator yang butuh fokus ekstra. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kalau minum lebih dari 2-3 cangkir sehari, bisa-bisa malah bikin jantung deg-degan atau susah tidur. Jadi, kopi tanpa gula memang ampuh bikin melek dan fokus. Tapi tetap bijak dalam konsumsi biar manfaatnya maksimal. 2. Membakar lemak lebih cepat. Buat kamu yang lagi diet atau mau nurunin berat badan, kopi tanpa gula bisa jadi teman terbaik. Kenapa? Karena kafein dalam kopi bisa membantu mempercepat metabolisme tubuh. Artinya, tubuh kamu bisa membakar lebih banyak kalori, bahkan saat kamu lagi duduk santai. Kafein juga bisa membantu meningkatkan aktivitas termogenesis. Itu proses tubuh menghasilkan panas, yang otomatis membakar lemak. Makanya banyak pelatih atau orang yang suka olahraga, minum kopi sebelum workout. Biar tenaga lebih nendang dan lemak lebih cepat kebakar. Tapi, ini bukan sulap ya. Kalau kamu tetap makan gorengan dan jarang gerak, ya nggak akan ada hasilnya juga. Kopi pahit itu membantu, bukan jadi jalan pintas. Yang penting, jangan mencampur gula, susu, atau krimer kalau niatnya buat menurunin berat badan. Jadi, kopi pahit bisa membantu diet kamu makin maksimal. Tapi tetap harus dibarengin dengan pola makan dan aktivitas yang sehat. 3. Antioksidan tinggi. Nggak banyak yang tahu, kopi itu sumber antioksidan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari teh hijau. Antioksidan ini penting banget buat lawan radikal bebas, yaitu zat-zat jahat yang bisa merusak sel tubuh kita dan bikin kita cepat tua atau gampang sakit. Minum kopi tanpa gula artinya kamu dapat manfaat antioksidan itu tanpa tambahan kalori atau pemanis buatan. Bagus buat kesehatan kulit, jantung, bahkan sistem imun. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang rutin minum kopi punya risiko lebih rendah kena penyakit kronis, kayak Parkinson atau Alzheimer. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah tanpa gula. Karena kalau kamu tambahin gula, ya manfaat antioksidannya ketutupan sama risiko gula. Yang ada malah darah kamu naik. Jadi, kalau kamu mau tubuh tetap muda, kulit tetap segar, dan daya tahan tubuh lebih kuat, secangkir kopi pahit bisa membantu kamu ke arah sana. 4. Menurunkan risiko diabetes tipe 2. Ini dia kabar baik buat kamu yang takut kena diabetes. Beberapa studi menyebutkan, minum kopi tanpa gula secara rutin bisa membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Kenapa bisa begitu? Karena kafein dan senyawa bioaktif lain dalam kopi membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula darah. Kopi juga membantu atur metabolisme glukosa dalam tubuh. Tapi catatan pentingnya, ini berlaku buat kopi yang nggak ditambahin gula atau susu kental manis, karena kalau kamu minum kopi manis tiap hari, justru malah meningkatin risiko diabetes. Dan buat kamu yang udah punya diabetes, konsultasi dulu ke dokter sebelum minum kopi secara rutin. Karena setiap tubuh punya respon yang berbeda. Kesimpulannya, kopi tanpa gula bisa membantu mencegah diabetes, asal tidak dikonsumsi berlebihan, dan tetap menjaga pola makan lainnya. 5. Meningkatkan asam lambung. Nah, ini sisi bahayanya mulai muncul. Meskipun kopi punya banyak manfaat, tapi buat kamu yang punya masalah lambung, harus ekstra hati-hati. Kopi, terutama yang diminum saat perut kosong, bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Buat orang yang sehat mungkin nggak terlalu terasa, tapi buat yang punya MAC atau GERD, bisa langsung perih dan melilit. Gejalanya bisa mulai dari perut kembung, mual, sampai dada terasa panas. Jadi kalau kamu termasuk yang sensitif lambungnya, sebaiknya minum kopi setelah makan, dan jangan lebih dari 1-2 cangkir sehari.
Pilih kopi yang low acidity, dan hindari kopi instan atau yang terlalu pekat. Ingat, sehat itu bukan cuma soal ikut tren, tapi juga ngerti kondisi tubuh sendiri. 6. Bikin susah tidur. Minum kopi sore hari emang terasa nikmat, apalagi pas hujan. Tapi buat lansia dan orang yang sensitif sama kafein, ini bisa bikin kamu melek sampai jam 2 pagi. Kafein bisa bertahan di dalam tubuh sampai 6-8 jam. Jadi kalau kamu minum jam 4 sore, efeknya bisa masih kerasa pas kamu udah rebahan di tempat tidur. Hasilnya, susah tidur, gelisah, dan besok paginya lemes karena kurang istirahat. Apalagi buat lansia yang butuh tidur berkualitas, ini bisa ganggu kesehatan secara menyeluruh, termasuk tekanan darah dan kesehatan jantung. Solusinya, batasi waktu minum kopi sampai maksimal jam 2 siang. Dan pastikan kamu nggak minum kopi kalau udah mulai mengantuk alami di malam hari. 7. Jantung berdebar. Buat sebagian orang, minum kopi bikin semangat. Tapi buat sebagian lainnya, terutama lansia dengan gangguan jantung, kopi bisa bikin jantung deg-degan, bahkan kayak mau copot. Kafein dalam kopi merangsang sistem saraf simpatik, yang bisa mempercepat detak jantung. Kalau kamu punya riwayat aritmia atau tekanan darah tinggi, ini bisa jadi masalah serius. Gejalanya bukan cuma jantung berdebar, tapi juga bisa disertai pusing, gelisah, bahkan nyeri dada. Kalau kamu ngalamin ini setelah minum kopi, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Intinya, kalau kamu punya masalah jantung, hindari kopi yang terlalu kuat. Pilih kopi rendah kafein atau decaf, dan tetap pantau tekanan darah secara rutin. 8. Membuat tulang semakin rapuh. Siapa sangka, terlalu banyak minum kopi juga bisa mengganggu kepadatan tulang, terutama kalau kamu nggak cukup asupan kalsium harian. Kafein bisa mengurangi penyerapan kalsium dari makanan. Buat anak muda mungkin nggak langsung terasa, tapi buat lansia, ini bisa bikin tulang makin rapuh dan mudah patah. Bayangin aja, jatuh sedikit bisa berakibat patah pinggul atau tulang belakang. Itu sebabnya, lansia harus hati-hati kalau sudah minum kopi tiap hari. Solusinya, pastikan tetap konsumsi makanan yang kaya kalsium seperti susu rendah lemak, brokoli, atau ikan teri. Dan jangan minum kopi berlebihan, cukup 1 cangkir per hari saja. 9. Bisa bikin cemas atau gelisah. Kalau kamu orang yang mudah stres atau cemas, terlalu banyak kopi bisa memperparah. Kafein merangsang hormon stres seperti adrenalin, dan itu bisa bikin kamu merasa deg-degan, gugup, atau bahkan panik. Gejalanya bisa mirip serangan panik, tangan dingin, napas pendek, pikiran kacau. Dan buat yang punya gangguan kecemasan, ini bisa memicu serangan anxiety. Solusinya gampang, kenali batas tubuh kamu. Kalau 1 cangkir bikin kamu gelisah, ya jangan maksa 2 atau 3. Dan sebaiknya hindari minum kopi saat kamu lagi stres berat atau belum makan. 10. Sakit kepala kalau berhenti mendadak. Kamu terbiasa minum kopi tiap pagi? Coba deh berhenti sehari. Mungkin kamu bakal ngerasain pusing, lemas, dan mood berantakan. Itu namanya efek withdrawal kafein. Tubuh kamu udah terbiasa dengan asupan kafein, dan pas tiba-tiba nggak ada, sistem kerja otak jadi kaget. Tapi tenang, ini cuma sementara. Biasanya efeknya hilang dalam 1-3 hari. Tipsnya, kalau mau berhenti, lakukan secara bertahap. Kurangi sedikit demi sedikit jumlah kopi perharinya. Dan jangan ganti kopi dengan minuman manis atau energi drink, itu malah bikin ketergantungan yang baru. 11. Dehidrasi ringan. Kopi punya efek diuretik ringan, artinya bikin kamu lebih sering buang air kecil. Kalau kamu minum kopi tapi lupa minum air putih, tubuh bisa kekurangan cairan. Gejalanya bisa dari bibir kering, pusing ringan, sampai badan terasa lemas. Ini bahaya buat lansia, karena dehidrasi bisa cepat bikin tekanan darah turun atau pingsan. Solusinya gampang banget, setiap kali kamu minum kopi, imbangi dengan air putih minimal segelas. Jangan cuma kopi terus seharian tanpa cairan lain. 12. Gangguan pencernaan. Beberapa orang merasa kopi bikin bab jadi lancar. Tapi buat sebagian lain, terutama lansia, justru bisa bikin perut melilit, kembung, atau diare. Kopi merangsang gerakan usus, dan ini bisa terlalu kuat buat orang yang punya masalah pencernaan. Apalagi kalau diminum pagi-pagi tanpa sarapan, bisa bikin perut kosong makin stres. Tipsnya, jangan minum kopi saat perut benar-benar kosong. Dan pilih kopi yang tidak terlalu asam. Kalau kamu merasa perut sering bermasalah setelah ngopi, bisa jadi tubuhmu nggak cocok dengan jenis kopi yang kamu minum. Jadi sekarang kamu tahu. Di balik secangkir kopi tanpa gula, ada tersembunyi kekuatan dan juga resiko yang tinggi. Setiap tegukan bisa jadi teman terbaik bagi tubuhmu. Atau musuh dalam diam, jika kamu tak bijak mengkonsumsinya.
Ingat, bukan kopi yang salah, tapi bagaimana kita memperlakukannya. Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu, jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekat.